Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo anak-anak Soleh Waalaikumsalam, dan Pak. Soleha, apa kabarnya? Pak. Terdengar suara Pak Iksan? Terdengar jelas tidak? Iya. Dimohon untuk menghitung. Gambarnya luar angkasa sih. Iya Pak dong. Isan lagi luar angkasa. Ya. Kan hari ini temanya tentang cita-citaku. Jadi harus tinggi ya. Pak Iksan jelaskannya di luar angkasa. Ya. Kita tunggu ya 5 menit ya. Kita tunggu teman-temannya yang belum hadir ya. Pak, caranya gimana Pak kayak gitu, Pak? Caranya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Siapa itu? Aras. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Waduh, suara siapa itu ya? Putra, Pak. Iya, semangat sekali ya, Putra ya. Mantap. Dipanggil aku. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Dengar suara Pak Iksan? Dengar, Pak. Ya. Nanti pas penjelasan materi, nanti semuanya Pak Iksan mute dulu ya suaranya ya. Pak Iksan mute dulu. Nanti ketika setelah menjelaskan materi, Pak Iksan akan bertanya pada kalian ya. Bisa Pak Iksan tunjuk, bisa kalian langsung jawab ya. Bisa Pak Iksan tunjuk, bisa kalian langsung jawab ya. Hari ini Pak Iksan nggak akan lama-lama kok ya. Cuma menjelaskan lebih mudah ya supaya kalian lebih paham ya. Karena ini kan materinya sudah di bulan Januari ya. Materinya di bulan Januari kemarin sudah. Jadi kalau terlalu panjang nanti kalian bosen ya. Jadi Pak Iksan menjelaskannya hanya sekilas saja. Ya, 1 menit lagi ya. Nanti Pak Iksan mute semua ya. Suaranya tidak. Yang penting kalian kameranya di-on-kan ya. Supaya Pak Iksan tahu siapa aja nih. Yang lagi nyimak, yang lagi ngobrol, yang lagi ngerumpi. Nanti Pak Iksan lihat, wah Tanisa lagi ngerumpi misalnya. Sama Filza. Nah, nanti Pak Iksan tahu ya. Kameranya di-on-kan ya. Syifa pakai earphone seperti YouTuber. Loh, lihat Syifa ya. 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 Alatnya lengkap ya Syifa ya, bagus ya. Supaya konsentrasi. Bagus, saya suka. Seperti Alif memakai headset tuh ya. Supaya lebih konsentrasi. Bagus, saya suka ya. Oke ya, kita mulai saja ya. Sudah 5 menit menunggu teman-teman. Jadi Pak Iksan mute dulu ya suaranya ya. Setelah berdoa ya. Pak Iksan buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Iya, jangan lupa ya. Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Ya. Nah, sebelum mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya.
yaitu pertama Al-Fatihah, baru doa sebelum belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya rabbal alamin. Ya. Baik. Pak Iksan mute dulu ya semuanya ya. Nanti ada waktunya kita tanya jawab atau mengobrol ya. Pak Iksan mute dulu semuanya. Oke. Ya, perhatikan anak hari ini ada beberapa materi ya yang akan Bapak sampaikan, yaitu yang pertama tentang cita-cita, yang kedua tentang puisi, yang ketiga daur hidup hewan, yang keempat sumber daya alam ya. Coba kalian simak ya. Ya, ini ya, bisa kalian lihat, bisa tidak? Ya, kita lihat ya, jangan ada yang mencoret-coret ya. Ya, kita mulai saja ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang cita-citaku ya bersama Ustadz ya. Nah, apa itu cita-cita? Jadi, cita-cita itu adalah tujuan sebuah hidup. Sebuah tujuan hidup yang lebih baik ya. Baik, saya salah ketik ya. Cita-cita itu adalah sebuah tujuan hidup yang lebih baik ya. Sebuah tujuan hidup yang lebih baik. Untuk kapan? Untuk masa depan kalian ya. Nah, contohnya cita-cita itu apa saja? Yang pertama, bisa menjadi guru. Yang kedua, bisa menjadi dokter. Yang ketiga, astronot. Yang keempat, polisi atau polwan. Yang kelima, bapak ibu tentara. Dan lain-lain ya. Tentunya banyak sekali cita-citanya ya. Ada yang ingin menjadi dokter, insinyur, guru. Nah, ini termasuk tujuan hidup yang lebih baik ya. Kalian punya tujuan pastinya ya. Aku ingin menjadi dokter. Supaya apa? Supaya membantu orang yang sedang sakit. Aku ingin menjadi polisi atau tentara. Supaya apa? Supaya Indonesia menjadi aman. Nah, itu dia. Jadi, cita-cita itu selalu baik ya. Kalau yang tidak baik, misalnya ingin menjadi pengemis. Nah, itu bukan cita-cita ya. Itu bukan cita-cita. Nah, selanjutnya. Nah, ketika kalian sudah menggapai cita-cita kalian, misalnya di sini ada yang menjadi Pak Polisi atau Ibu Polwan. Nah, tentunya kalian punya teman ya. Pasti punya teman. Dan ternyata teman kalian itu berbeda dari budayanya, ya, agamanya, tuh bahasa daerahnya, ya, ada logatnya, dan lain-lain ya. Jadi semua teman yang kalian temui nanti ketika kalian telah mencapai cita-cita pasti akan bertemu. Yang namanya bahasa daerahnya beda nih. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Sunda, ada yang dari
Betawi, ya ada yang dari Medan, ada yang dari Padang, dan lain-lain ya. Jadi kalian harus menyesuaikan diri ya dengan cara menggunakan bahasa ibu. Bahasa ibu itu apa? Ya bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan logatnya pun berbeda-beda ya. Ada yang logatnya terdengar halus seperti bahasa Sunda ya. Ada yang terdengar keras ya seperti Medan, orang Medan ya. Nah, itu bukan karena mereka marah, tetapi memang logatnya yang berbeda saja ya. Terus juga jangan kaget ketika kalian dewasa bertemu teman yang agamanya beda ya. Banyak sekali ya. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia ya. Nah, selanjutnya ketika kalian bertemu dengan teman yang berbeda agama, tentunya kalian harus bertoleransi ya. Harus bertoleransi. Dengan cara apa? Tidak boleh bertengkar ya. Tidak boleh saling menjelekkan. Agamaku lebih baik, agamaku lebih bagus. Nah, itu tidak boleh ya. Karena kita sebagai muslim-muslimah cinta kedamaian ya. Ingat, kita sebagai muslim-muslimah cinta damai. Terus sabar, tidak boleh emosi. Terus berpikir positif ya. Nah, itu dia agama Islam. Ternyata di Indonesia ada beberapa macam nih agamanya. Nah, yang pertama agama Islam. Ada agama Katolik. Ada agama Protestan. Ada agama Hindu. Ada agama Buddha. Dan ada agama Konghucu ya. Nah, Pak Iksan pingin tahu nih ya. Pak Iksan unmute semuanya ya. Coba yang bisa boleh langsung jawab ya. Agama Islam, rumah ibadahnya apa? Ada yang tahu? Langsung jawab. Masjid. Iya, betul. Alif. Masjid, Pak. Iya, Masjid, betul. Kalau Masjid, Pak. iya, kalau umat Katolik, rumah ibadahnya di mana ya rumah Katolik ya? Gereja. Iya betul, rumah ibadahnya di gereja Katolik. Selanjutnya, kalau umat Protestan di mana? Gereja juga namanya gereja Protestan. Selanjutnya kalau Hindu beribadahnya di mana? Ada yang tahu Hindu beribadahnya? Ayo, di mana Hindu? Ada yang vihara. Hindu itu tempat ibadahnya pura ya. Rumah ibadahnya itu di pura. Kalau Buddha di mana Buddha? Umat Buddha. Dan Buddha? Buddha di mana? Ada yang tahu umat Buddha di mana? Iya, vihara. Kalau Konghucu di mana? Vihara. Iya, vihara ya. Wah, sudah pintar nih anak-anakku nih ya. Nah, itu harus dihafalkan ya. Jangan sampai Aku bukan anak Bapak, tapi murid tertukar, Bapak. ya. Ingat, jangan sampai tertukar. Harus dihafalkan.
tambahkan ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi puisi ya. Tadi tentang cita-cita sudah, kita masuk ke puisi ya. Ternyata di dalam puisi itu terdiri dari 2 macam, yaitu ada puisi lama dan puisi baru ya. Jadi ada 2 macam. Puisi lama itu puisi yang dahulu kala ya, puisi zaman dahulu, dan puisi baru itu puisi yang kekinian atau mulai sekarang ya. Nah, kita akan cari ciri-cirinya ya. Ciri-ciri puisi lama itu yang pertama, anonim pengarangnya tidak diketahui ya. Ternyata masih ada puisi yang tidak diketahui siapa penciptanya atau siapa yang menulis. Nah, itu pasti puisi lama. Selanjutnya, terikat jumlah baris dalam satu bait. Assalamualaikum, maaf ya. Tadi sinyalnya kurang baik ya. Sinyalnya sedang gangguan ya. Baik, saya lanjutkan ya. Kita akan bedah puisi lama ya. Nah ya, yang pertama tadi pengarangnya tidak diketahui ya. Berarti ada puisinya tapi tidak tahu siapa ini yang buat ya. Karena dari zaman dahulu ya sudah ada itu puisi dari zaman dahulu kala ya. Selanjutnya yang kedua, terikat jumlah dan baris dalam satu bait, memiliki rima dan irama. Jadi memiliki rima ya. Rima itu apa? Akhiran atau nadanya ya. Seperti bahagia, indahnya, suasana, alam terbuka. Nah, seperti itu ya. Itu memiliki rima. Contohnya seperti itu. Gaya bahasanya tetap dan klise atau ungkapan. Ya, misalnya untuk Syifa misalnya. Wajahnya bagaikan bunga mawar. Nah, bunga mawar itu apa? Artinya indah atau cantik. Nah, seperti itu ya, itu klise atau ungkapannya ya. Misalnya Hizam Irsyad ya. Tatapan matanya sangat tajam. Nah, jadi bukan tajam pisau tetapi melihatnya seperti tajam. Nah, itu namanya ungkapan ya. Pasti ada di puisi lama. Selanjutnya, nah ini ciri-ciri puisi baru nih. Pengarangnya diketahui ya. Pengarangnya diketahui. Siapa nih yang mengarang? Misalnya Faiz ya. Faiz Lababan. Nah, menciptakan puisi tentang ayah atau bunda. Nah, seperti itu ya. Pengarangnya diketahui. Terus tidak terikat jumlah baris dalam satu bait. Jadi panjang-panjang puisi zaman sekarang ya. Bisa 1 lembar, bisa 2 lembar. Tetap memiliki rima dan irama. Iya Aisyah, tadi angkat tangan. Gimana Aisyah Farhana? Ada yang ingin ditanyakan? Nanti ya pertanyaannya ya. Terus juga berkembang ya secara lisan dan tertulis. Jadi unik puisi zaman sekarang itu unik-unik ya. Misalnya larimu kencang bagaikan kereta. Nah ya. Berarti apa itu kereta tuh kencang berarti cepat ya. Larimu cepat seperti kereta. Artinya seperti itu ya. Itu contohnya. Isinya tentang kehidupan. Misalnya yang sedih-sedih tentang pengamen jalanan ya. Misalnya
temanku hanyalah gitar. Nah, berarti apa? Setiap hari dia memegang gitar, ya. Nah, itu berisi tentang kehidupan. Bentuknya rapi, ya. Tidak seperti zaman dulu. Pak Iksan pernah baca puisi lama itu bentuknya tulisannya seperti kendi. Oh, jadi dia menulisnya seperti kendi. Ada yang seperti rumah bentuknya, jadi tulisannya tuh dibentuk seperti rumah. Ada yang seperti perahu bentuk tulisannya. Nah, itu puisi lama. Kalau puisi baru rapih dia, ya. Jadi gampang untuk dibaca. Mempunyai akhiran yang teratur, ya. Misalnya hari ini indah bagaikan pesona. Nah, itu akhirannya A sama A, ya. Melihat semangatmu untuk terus maju. Nah, itu ya akhirannya U dan U. Jadi akhirannya teratur, ya. Nah, sementara itu cara membaca puisi itu dengan deklamasi. Nah, deklamasi itu apa ya? Nah, deklamasi puisi adalah membaca puisi diiringi lagu dan juga memiliki gaya dalam penyampaian. Misalnya, aku sedih. Nah, tangannya seperti ini. Aku malu. Aku marah. Nah, seperti itu ya. Jadi ada ekspresinya, ya. Aku takut. Nah, ya. Jadi memiliki gaya. Itu adalah deklamasi. Kegunaannya untuk apa? Deklamasi itu, nah, supaya pendengar mengerti dan merasakan isi puisi yang dibacakan. Aku sedih, hari ini telat datang ke sekolah. Ketika sampai di kelas, ibu guru marah-marah. Misalnya seperti itu ya. Nah, itu jadi pendengar mengerti, oh ternyata si penulis pernah sedih, telat masuk sekolah, sampai di kelas, ibu guru marah-marah, misalnya seperti itu, ya. Nah, itu tentang puisi ya. Jadi ada pertanyaan lagi nih ya, siap-siap ya. Nanti yang bisa langsung jawab, oke? Sebentar. Pertanyaannya, ada berapa macam puisi? Dua. Naila. Coba Naila bisa Zara. Ada dua apa saja Naila? Iya betul ada dua. Apa saja Naila? Pak Iksan nunjuk Naila. Waduh suaranya ya. Naila mana Naila? Coba bicara Naila. Apa saja dua macam? Puisi lama dan puisi baru. Iya, pintar. Puisi lama dan puisi baru. Ciri-ciri, sebutkan dua ciri-ciri puisi lama. Dua saja. Pengarangnya tidak diketahui. Pengarangnya tidak diketahui. Pengarangnya tidak diketahui. Iya, betul ya. Pasti pengarangnya tidak diketahui. Terus terikat bait, rima dan irama ya. Sekarang pertanyaannya yang terakhir, deklamasi itu apa deklamasi? Membaca puisi. Iya, Aras. Iya. Dengan lagu. Iski gimana Iski Baca puisi dengan Aulia? lagu. Coba Pak Iksan nunjuk Iski Aulia. Baca puisi. Iski Aulia coba. 4C. Tidak tahu.
Coba Naswa. Naswa coba. Baca puisi. Nah, Membaca puisi dengan lagu. iya, dengan lagu dan gerak ya. Iya, dengan lagu dan gerak, betul ya. Nah, sekarang coba kalian buka bukunya halaman 6. Halaman berapa? 6. Oke. Halaman 6. Hah? 6. Iya. Halaman 6. Buku apa, Pak? Ya. Sudah. Sudah? Apa, Pak? Pak, Nah, ya, Pak Iksan akan menjelaskan ya. Buku apa, Pak? Buku apa, Pak? Buku tema 4F. Tema 4F. Cita-citaku. Halaman 6. Orang pilot yang tidak bisa terbang. Enggak, bukunya nggak dibawa. Ya, diambil dulu harusnya ya. Kalau masih di sekolah didengarkan Pak, saja tunggu ya. Pak, tak ambil dulu. Ya. Di Cirebon, Pak. Halaman 6 ya, siap. Apa? Ya, dengarkan Pak Iksan ya. Siklus hidup. Nah, di paragraf kedua, di paling bawah tuh ya paragraf kedua, siklus hidup atau daur hidup itu adalah proses pertumbuhan, ya, proses pertumbuhan dari dilahirkan sampai akhir pertumbuhannya ya. Jadi urutannya itu dari dia lahir sampai dia di akhir pertumbuhan atau kakek nenek. Misalnya kalau manusia kan akhirnya kakek nenek. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau ini daur hidup hewan ya. Dari dia mulai ada. Misalnya lihat halaman 7. Yang pertama itu ada telur ya. Jadi mulai telur menetas menjadi anak ayam. Anak bebek masuknya. Anak bebek. Habis itu menjadi bebek remaja dan menjadi bebek dewasa. Setelah itu bebek dewasa apa? Balik kembali ya, bertelur kembali. Jadi mulainya dari telur ya. Jangan dari bebek dewasa. Oke, mulainya dari telur. Selanjutnya kucing ya. Kucing itu dari anak dulu ya, setelah lahir. Anak kucing, kucing remaja, dan kucing dewasa. Setelah dewasa melahirkan kembali. Jadi mulainya anak kucing terlebih dahulu. Selanjutnya itu apa itu? Ada larva atau ulat ya. Ada larva atau ulat. Selanjutnya berubah menjadi apa itu? Serangga. Setelah menjadi serangga berubah menjadi capung. Nah, itu dia daur hidup capung. Setelah jadi capung dewasa kembali lagi ya, mengeluarkan larvanya lagi ya. Selanjutnya yang terakhir itu ada telur. Telur berubah menjadi ulat. Ulatnya makan yang banyak sampai dia besar. Sampai dia gemuk, lalu berubah menjadi kepompong ya. Kepompongnya bergantungan di batang pohon ya, terus kering. Habis kering keluarlah anak kupu-kupu ya, atau kupu-kupu remaja. Setelah keluar kupu-kupu remaja, dia belajar terbang ya, belajar terbang dan menjadi kupu-kupu dewasa. Setelah itu apa? Balik kembali ya, menjadi mengeluarkan telur kembali. Nah, itulah siklus hidup hewan ya, atau daur hidup hewan. Sekarang selanjutnya, setelah hewan itu ada, ternyata dapat berubah ya.
atau metamorfosis ya. Bermetamorfosis. Nih, Pak Iksan ketik ya supaya gampang bacanya. Metamorfosis. Ya, apa itu metamorfosis? Kita buka halaman 61. Ya. Sudah Pak Iksan chat, buka halaman 61. Ya, metamorfosis itu perubahan bentuk hewan akibat dia berkembang biak ya. Ingat ya, kalian tulis ya, metamorfosis adalah perubahan bentuk hewan akibat pertumbuhan ya. Coba ditulis, sudah ditulis belum? Nih, Pak Iksan ketik ya, metamorfosis perubahan bentuk hewan akibat pertumbuhannya. Ya. Ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna, ya. Ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Nah, perubahannya itu banyak ya, mulai dari telur, nimfa, larva, pupa, imago ya, banyak tuh ya. Tuh, contohnya ini seperti kupu-kupu ya. Nah, Pak Iksan akan menjelaskan metamorfosis sempurna ya di halaman 63 ya. Yang sudah punya bukunya boleh dibuka halaman 63 ya. Waduh, Aisyah bisa bahasa Korea ya. Bahasa Korea apa bukan itu? Ya. Coba buka halaman 63 ya. Metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk yang terjadi pada serangga di mana larva mempunyai bentuk yang berbeda ketika sudah dewasa ya. Bentuknya beda. Jadi berubah total ya. Misalnya kupu-kupu tadinya tuh ulat awalnya ya. Tadinya dia ulat, habis bertelur, telurnya keluar, tadinya ulat. Tetapi pas dewasa bisa terbang. Hebat ya. Pas dewasa kupu-kupunya bisa terbang, padahal tadinya ulat. Nah, itu adalah metamorfosis sempurna. Ya. Bentuk awalnya berubah ketika dewasa. Paham, Arash? Faris, paham? Faris Gaisan? Ya, jadi berubah bentuknya, ya, tidak sama lagi. Bayangkan tadinya ulat menjadi kupu-kupu ya, bisa berubah. Nah, sedangkan metamorfosis tidak sempurna, proses pertumbuhannya tidak mengalami perubahan, ya. Contohnya apa nih yang tidak sempurna? Bebek ya, bebek tidak sempurna ya, karena dari dia kecil sampai besar begitu aja ya, seperti itu ya, itu tidak sempurna. Paham? Bisa dibedakan ya. Intinya kalau yang sempurna itu dari dia lahir sampai dewasa berubah bentuk ya. Jadi berbeda ya, seperti katak. Tuh, katak itu apa? Sempurna ya, tadinya di air ya, kecebong, bentuknya kecebong ya. Bisa menjadi hewan berkaki 4 ya, tadinya di air
bisa berkaki 4 ya, bisa lompat-lompat lagi ya. Yang tadinya berenang lompat-lompat ya. Nah, itu sempurna. Yang tidak sempurna itu yaitu sama saja. Sedikit lagi ya. Lalu kita buka halaman 105. Ya. Kita buka halaman 105. Nih, Pak Iksan chat ya, halaman 105. Nah, kita hidup di bumi ini selalu berdampingan dengan tumbuhan dan hewan ya. Selalu berdampingan dengan tumbuhan dan hewan. Dan tugas kita sebagai khalifah ya, ingat ya. Tugas kita di bumi ini sebagai khalifah. Khalifah itu apa? Ada yang tahu khalifah itu apa? Ada yang tahu ya? Khalifah itu adalah pejuang ya, pejuang dalam kebaikan. Nah, ya. Jadi kita itu di bumi ini harus berbuat baik ya. Sama Allah dikasih hewan dan tumbuhan. Ya, untuk kita apa? Kita jaga ya. Jangan dirusak ya. Siapa yang suka ngerusak pohon? Ayo, jujur. Ya. Siapa yang suka merusak pohon? Atau siapa yang suka menyiksa binatang? Nah, itu tidak boleh ya. Tidak boleh merusak pohon dan binatang karena kita hidup berdampingan ya. Nah, di sini di tabel itu ada tuh bagaimana cara melestarikannya ya. Kalau tumbuhan, yang pertama tebang pilih. Tebang pilih itu apa ya? Misalnya kalian ingin membuat pintu atau lemari dari kayu. Nah, kalian tuh harus pintar ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita akal yang sempurna. Ya, akal yang sempurna. Kalian harus pintar. Aku ingin menebang tetapi pohonnya yang sudah tua, ya. Jangan yang masih muda ditebang. Ya, kasihan kan masih kecil pohonnya, belum besar. Nah, itu namanya tebang pilih, ya. Prinsipnya kalian tebang 1, tanam 10. Ingat ya, menebang 1 pohon harus tanam 10 pohon ya. Itulah kita sebagai manusia diberi akal sehat ya. Kenapa? Supaya bumi semakin banyak pohonnya ya. Jangan tebang tetapi tidak ditanam kembali.